Siang, kami dari kelompok 3 kelas Ekonomika Mikro 2 akan mempresentasikan study case application 6.2 What did US automakers learn from the Japanese next? Berikut merupakan summary dari study case kami. In 1980, each worker in the US auto industry produced an average of about 40 cars annually. There is an increase of number until 50% for the next 15 years, where each worker could produce up to 60 cars annually. Later, Henry Ford made an invention that leads the automakers to achieve cost reduction through the standardization of work tasks and specialization in producing process. Next. The arrival of Japanese automakers in the United States gave American firms a major shake-up. Most new assembly plants built after the arrival of the Japanese tended to adopt lean technologies. There is a difference in the work culture between US and Japan, whereas US auto firms often take adversarial positions and their unionized workers, but most unions in Japan are company-specific. Next. To think about yang pertama, why did it take so long for US automakers to adopt Japanese techniques? Ini disebabkan oleh keberadaan perusahaan otomotif di USA yang membuat persaingan antar perusahaan di US menjadi sangat rendah. Perusahaan cenderung terfokus pada bagaimana dapat menggapai keuntungan yang besar, tapi tidak terlalu fokus pada peningkatan kualitas produk. Baru pada dekade 70-an, ketika perusahaan otomotif asal Jepang masuk, terjadi perubahan besar-besaran pada industri otomotif US karena merek asal Jepang ini dapat memberikan produk yang memiliki kualitas lebih tinggi, namun dengan harga jual yang justru setara. Nah, akibat dari adanya persaingan ini, para pelaku industri otomotif di US terdorong untuk melakukan proses produksi yang lebih efisien dan mencoba untuk mengadopsi teknologi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Ya, untuk pertanyaan nomor 2 adalah, mengapa perusahaan US tidak mengadopsi aspek model kerja perusahaan Jepang? Jawabannya adalah karena adanya perbedaan budaya dan juga perbedaan hukum kedua negara. Sejarah budaya secara signifikan mempengaruhi praktik hubungan kerja di Jepang. Berbeda dengan di US, di mana PHK dapat dilakukan secara massal, di Jepang hal ini dicegah dengan adanya serikat pekerja. Jepang fokus pada pengembangan hubungan pekerja manajemen yang kooperatif dan harmonis. Hal ini berbeda dengan ekspektasi konflik yang ada di Amerika Serikat. Oleh karena itu, perusahaan Amerika Serikat tidak dapat mengadopsi model kerja ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dasar teori fungsi produksi, yaitu menurut Solow, bahwa penggunaan teknologi akan berpengaruh pada fungsi produksi. Dengan persamaan pada Y sama dengan A, F, K, L, dengan A merupakan tingkat penggunaan teknologi atau TFP. Oleh karena itu, peningkatan output produksi ini tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan modal dan juga tenaga kerja, tapi juga dipengaruhi oleh kenaikan penggunaan teknologi. Next. Nah, berikut merupakan kurva perubahan teknologi dengan sumbu labor dan kapital. Pada kurva Kino menunjukkan fungsi produksi mobil perusahaan Amerika Serikat pada output tertentu dengan menggunakan berbagai kombinasi dua input yaitu L dan K. Adanya penerapan teknologi lain yang diakui di perusahaan Jepang akan membuat kurva bergeser mendekati titik origin, yaitu ke arah kiri bawah pada Kino aksen dengan jumlah output yang sama dengan sebelumnya. Bersamaan dengan itu, produksi mobil berjalan dengan lebih efisien. Output yang sama dapat diproduksi dengan L dan K yang lebih sedikit, atau dengan kata lain, pada penggunaan L dan K yang sama, output yang dihasilkan akan meningkat. Hal yang menunjukkan pentingnya melihat overall view dari fungsi produksi, bukan hanya pada dua input saja. Adanya faktor lain seperti technological advancement dapat meningkatkan efisiensi produksi secara signifikan. Oke, selanjutnya adalah kurva 2 yang menggambarkan efek teknologi pada output produksi. Kurva merah menggambarkan produksi mobil metode konvensional Amerika. Hadirnya industri automakers Jepang pada pasar mobil di Amerika membuatnya mempelajari sistem kerja dan teknologi Jepang. Setelah diimplementasikan, yaitu teknologi Lean, terjadi pengurangan biaya yang signifikan melalui standarisasi dan spesialisasi yang meningkatkan efisiensi produksi mobil perusahaan yang ditujukan dengan garis biru yaitu teknologi shock. Hal ini sesuai dengan data pada application 6.2, kenaikan produksi mobil di Amerika yang semula 50 unit per tahun menjadi 60 unit per tahun per pekerja. Next. Oke, selanjutnya kita masuk kurva ketiga, yaitu kurva yang menunjukkan antara kehadiran teknologi dengan output produksi mobil di Jepang dan Amerika, yakni kurva perubahan teknologi yang berbanding lurus, yang dimana dalam teknologi ini juga tercermin fleksibilitas dalam cara kerja mesin dan juga tim bekerja. Dan melalui teknologi ini pula, peningkatan terjadi di Amerika Serikat dalam memproduksi mobil, sebanyak 10% dalam 15 tahun. Dan kurva yang terakhir adalah kurva kemungkinan produksi atau PPF, yang dimana menunjukkan beberapa kombinasi produk antara dua mobil. Yang karena oleh Amerika mengadopsi teknologi produksi Lean ini, maka terjadi peningkatan pada angka produksi, yaitu contoh dalam Henry Ford yang mampu meningkatkan 50% angka produksi per pekerja setiap tahunnya, yang dimana menggeser kurva dari garis merah ke garis biru dan set produksi menjadi lebih banyak. Sekian prestasi dari kami.